Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, nama saya Wafatur Roya Balkis, nomor induk mahasiswa 11105-10185, kelas 4D, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmatnya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam acara yang mulia ini. Semoga dalam acara yang mulia ini kita semua mendapat rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmatnya. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tak lupa, salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, beserta sahabatnya. Semoga kita semua mendapat syafaatnya hingga di akhir kiamat nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang larangan meminta-meminta dalam Islam. Ada suatu hadis yang artinya seperti ini. Abdullah bin Umar berkata, ketika Nabi berkhutbah menyebut sodah, bersikap ifah, dan masalah meminta-minta, beliau bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah memberi, tangan uang di bawah adalah meminta-minta. Islam menganjurkan kepada masyarakat untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, baik berupa zakat, infak, maupun sodakoh. Dan Islam juga menganjurkan kepada masyarakat untuk menanamkan investasi kebajikan dengan cara memberikan sodakoh sebanyak-banyaknya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat sebagian dari harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdalah untuk mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Namun bagaimana jika ada orang yang meminta-minta, namun sebetulnya raganya itu masih mampu untuk bekerja, untuk mencari uang, untuk mencari rezeki? Nah, tanpa sadar, mereka ini adalah orang-orang yang telah mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada mereka, mengingkari anugerah yang telah Allah berikan kepada mereka, baik berupa badan yang kuat, akal yang cerdas, maupun kemampuan untuk berproduksi. Padahal Rasulullah SAW sangat tegas dalam soal ini. Seperti yang tadi sudah saya katakan, tangan yang di atas atau pemberi itu lebih baik dari tangan yang di bawah atau peminta-minta. Begitu kata Rasulullah SAW. Kemudian Islam dapat mentoleransi perbuatan mengemis itu jika, bisa digarisbawahi jika, yang pertama, orang yang berhutang dibolehkan meminta-minta kepada pemerintah atau menunggu orang untuk berzakat. Kemudian orang yang terkena musibah. Kemudian orang yang dikenal luas sebagai orang yang sangat fakir, itu boleh meminta-minta. Kemudian kita bisa mencontohkan perbuatan Nabi SAW dengan tidak serta-merta memberikan apa yang diminta oleh pengemis. Tapi bagaimana caranya? Caranya, kita bisa mencontoh cara Rasulullah SAW dengan memberi bantu, mencari jalan keluarnya, sekaligus mengajarkan kemandirian dalam mengatasi kesulitan ekonomi yang mereka hadapi. Begitu cara Rasulullah SAW. Sebetulnya, apa saja sih faktor yang mendorong orang bisa meminta-minta? Yang pertama, faktor tersebut ada yang bersifat permanen, dan ada pula yang bersifat tidak terduga. Nah, di antara faktor-faktor tersebut ini,
ketidakberdayaan, dan kemiskinan yang dialami oleh orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Mereka yang tidak mempunyai keterampilan atau keahlian khusus yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan uang. Jadi itu dia faktor yang menyebabkan seseorang meminta-minta. Dan ingat, Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang tegas orang untuk meminta-minta. Lebih baik kita memberi dibandingkan kita harus meminta. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.